saya akan bawa materi tentang cara efektif mengatasi kecemasan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya akan menjelaskan 4 topik materi. Yang pertama, definisi. Yang kedua, tujuan dan manfaat kita belajar tentang mengatasi kecemasan. Yang ketiga, patofisiologi. Dan yang keempat, bagaimana cara mengatasi kecemasan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang cara efektif mengatasi kecemasan dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih kecemasan itu? Kecemasan merupakan keadaan emosional yang ditandai oleh perasaan khawatir, takut atau tidak nyaman, terutama dalam menghadapi situasi yang tidak pasti atau dianggap berbahaya. Kecemasan bisa bersifat sementara sebagai respon normal terhadap stres atau menjadi berlebihan dan berkepanjangan sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari yang kemudian dikenal sebagai gangguan kecemasan. Kecemasan berbeda dari rasa takut. Rasa takut biasanya merupakan reaksi terhadap ancaman nyata yang spesifik. Sementara kecemasan cenderung muncul dari ancaman yang tidak jelas atau dari kekhawatiran tentang hal-hal yang belum tentu terjadi. Jadi, di sini kita juga belajar apa tujuan dan manfaat memahami dan mengelola kecemasan. Yang pertama, tujuan agar meningkatkan kesehatan mental dan meningkatkan kualitas hidup. Manfaatnya yaitu mengelola dan memahami kecemasan. Yang pertama, kesehatan mental, dan yang kedua, kualitas hidup yang lebih baik. Selanjutnya, saya akan membahas patofisiologi kecemasan, di mana patofisiologi kecemasan melibatkan perubahan dalam fungsi normal sistem saraf dan neurobiologi tubuh yang berkontribusi pada perkembangan dan pemeliharaan gejala kecemasan. Berikut adalah beberapa aspek utama dari patofisiologi kecemasan. Yang pertama, sistem saraf pusat, di mana kecemasan terkait dengan aktivitas berlebihan di amigdala yang mengatur emosi dan ketakutan, dan gangguan fungsi korteks prefrontal yang mempengaruhi pengambilan keputusan dan kontrol impuls. Yang kedua, neurotransmitter, di mana ketidakseimbangan neurotransmitter seperti serotonin, norepinefrin, dan GABA berperan penting. Kadar GABA yang rendah dapat meningkatkan kecemasan. Yang ketiga, hormon stres, seperti aktivasi berlebihan dari sumbu hipotalamus, hipofisis, adrenal atau HPA, meningkat produksi kortisol, hormon stres yang dapat memicu gejala fisik seperti peningkatan detak jantung dan tekanan darah. Yang keempat, faktor genetik. Seperti ada bukti bahwa faktor genetik dapat meningkatkan risiko gangguan kecemasan, terutama pada individu dengan riwayat keluarga. Yang kelima, faktor lingkungan, di mana stres dari lingkungan, termasuk trauma dan tekanan hidup, dapat memicu atau memperburuk kecemasan, seringkali melalui interaksi dengan faktor genetik. Yang keenam, perubahan fisiologis, seperti gejala fisik seperti keringat berlebih dan ketegangan otot muncul akibat respons tubuh lawan atau lari terhadap stres. Baik, yang terakhir di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mengatasi kecemasan dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa strategi yang bisa kita pelajari. Yang pertama, latihan pernapasan dalam, di mana tarik nafas perlahan-lahan melalui hidung, tahan beberapa detik, dan hembuskan melalui mulut. Teknik ini membantu menenangkan pikiran dan tubuh. Yang kedua, olahraga teratur, seperti aktivitas fisik, berjalan kaki, yoga, atau berlari dapat meningkatkan produksi endorfin, hormon yang membantu mengurangi stres dan kecemasan. Yang ketiga, mindfulness atau meditasi. Latihan ini membantu Anda untuk fokus pada saat ini, mengurangi pikiran negatif yang sering menjadi penyebab kecemasan. Selanjutnya, yang keempat, manajemen waktu, di mana mengatur jadwal dan membuat prioritas tugas bisa membantu mengurangi perasaan kewalahan yang seringkali memicu kecemasan. Yang kelima, istirahat yang cukup. Kurangi tidur dapat memperburuk kecemasan
Pastikan Anda tidur 7-9 jam setiap malam. Yang keenam, hindari kafein berlebihan, di mana kafein dapat meningkatkan rasa cemas dan membuat sulit tidur. Jadi, batasi konsumsi kopi, teh, minuman berenergi. Yang ketujuh, berbicara dengan seseorang. Kadang berbicara dengan teman, keluarga, atau seseorang profesional dapat membantu melepaskan perasaan terkait dan menemukan perspektif baru. Yang kedelapan, latih pikiran positif, di mana fokus pada hal-hal positif dan belajar untuk menerima bahwa kecemasan adalah bagian normal dari kehidupan yang bisa dihadapi dengan cara yang sehat. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua.